Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Berdoa mulai. Baik, kita lanjut ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas bab listrik statis. Nah, pada waktu SD itu mungkin sudah dipelajari, maka sekarang kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, coba lihat petir. Dela, pernah tidak? Ya Pak, pernah ya Dela ya. Nah, petir itu kan gejala dari listrik statis. Nah, coba. Nah, sekarang tunjukkan yang kami bahas. Coba, ada tasnya nggak itu? Dan semua tidak? Ya. Tunjukkan. Nah, itu kita sudah itu. Nah, sambil mengamati LKPD atau mengisi LKPD, kalian amati video yang Bapak berikan, ya. Nah, kemudian dari video-video itu kalian bisa menjawab LKPD yang sudah diberikan. Nah, itu bisa dijawab langsung di situ. Di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan. Hai teman-teman, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep listrik statis. Secara teoritis, statis itu adalah diam atau tidak bergerak. Jadi, maksudnya listrik statis itu adalah listrik yang diam atau tidak bergerak gitu. Jangan salah, apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Jadi, apanya sih yang diam? Nah, listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Tetapi, jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu yang cukup singkat. Atau secara simpelnya, yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Jadi, pada elektrostatika, muatannya tidak berpindah atau bergerak. Dapat dikatakan juga, listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik. Pernahkah kalian melihat atau bahkan praktikum tentang menggosok penggaris plastik ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus? Maka, kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom, yaitu proton dan elektron. Semua zat itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya pun itu tersusun atas inti atom, yang di dalamnya itu terdapat proton dan neutron. Dan inti atom yang di dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif itu disebut proton, sedangkan yang negatif disebut elektron. Nah, benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan. Apabila kedua benda berbeda muatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Namun, apabila kedua muatannya sama, maka mereka akan tolak-menolak. Contoh dan penerapannya di kehidupan kita banyak sekali kita temui. Contoh alami yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut.
Yang pertama, mesin fotokopi. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat. Yang ketiga, gejala antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut netral atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosok, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, sisir mendapat tambahan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Yang terakhir adalah gejala antara batang kaca dan kain sutra. Sama seperti gejala penggaris dan rambut kering. Awalnya keduanya netral. Setelah batang kaca digosok kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, batang kaca bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif. Nah, silakan. Mungkin salah satu peserta bisa menjawab atau bisa mempresentasikan kesimpulan dari yang sudah dilaksanakan. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa kertas kecil akan tertarik ke penggaris. Kertas kecil ke arah penggaris. Oke, itu presentasi dari pengamatan atau percobaan dari tim Aura ya, menyimpulkan dari Fisik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang memuat muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Suatu bentuk dengan benda lain. kesimpulan hasil pembelajaran kali ini ya, itu kognitif statis. Jadi kalau disimpulkan lagi berarti listrik yang bermuatan. Kemudian bisa menimbulkan muatan ketika digosokkan. Nah, kemudian statis itu memiliki muatan, ya, muatan positif itu dinamakan dengan proton, muatan negatif itu tak bermuatan netral. Ya, itu kesimpulan dari rangkaian pembelajaran ini. Oke, yang berikutnya sebagai penutup di sini kita akan berikan yang di situ kalian kerjakan ya. Nah, setelah itu kalian nanti kirimkan hasil uji kompetensi mengenai public status ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak, ini untuk pembelajaran berikutnya itu nanti ada proses pembuatan elektrostatis ya, pembuatan elektrostatis sederhana. Itu nanti akan kita ceritakan bagaimana prosesnya di situ. Nah, kemudian kalian kerjakan soal yang memberikan di link WhatsApp. Baik, itulah hasil pembelajaran kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akhiri, Pak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.